Halo semua, balik lagi di channel gue, ada mainan ya. Dan karena gue udah lama banget gak upload video haul atau pickup, gue jadi pengen bikin lagi nih, karena memang lumayan seru ya. Kayak pamer-pamer barang yang ngabisin rekening kita gitu kan aja. Ya kan? Dan gue juga pengen upload karena memang baru banget nih, gue beli banyak mainan. Sebenarnya karena memang diskon. Nanti gue bakal cerita lah sambil gue tunjukin figur-figurnya gitu. Jadi nggak bakal lama, gue langsung tunjukin aja gitu kan. Cuman sebelum gue lebih lanjut lagi, kalian boleh subscribe channel gue kalau kalian suka konten seputar action figure. Dan sebenarnya ada beberapa mainan yang kemungkinan bakal gue jual lagi ya teman-teman. Jadi kalau kalian minat, kalian boleh cek link toko gue di link deskripsi. Jadi kalau misalkan kalian memang naksir, kalian boleh cek, siapa tahu di-upload gitu kan. Dan kalau kalian pengen beli serius, kalian chat aja nanti bilang, "Bang, gue dari YouTube, gue minta harga spesial ya," gitu. Nanti pasti bakal gue kasih, oke? Gitu. Nah, pertama gue bakal nunjukin figur yang udah gue buka dan udah gue upload juga videonya di short, yaitu Jada Toys M. Bison ya, ini. Menurut gue ini figur bagus banget sih, karena memang ini juga pengalaman gue dalam membeli Jada Toys Street Fighter, dan menurut gue kualitasnya luar biasa sih untuk harga 20-25 US dollar. Ini kayak di atas Marvel Legends kualitasnya menurut gue, dan memang benar-benar ini keren banget sih. Ya parah banget, artikulasinya bagus banget, aksesorisnya juga lumayan cukup, terus juga sculptingnya juga banyak banget, kayak teksturnya. Jadi gue nggak nyesel banget beli ini gitu. Dan gue juga sebenarnya udah rekam ya video unboxingnya, tapi masih gue edit dan gue agak-agak kurang serap lah, pengen gue tambahin b-roll dan lain-lain gitu. Jadi ada Jada Toys M. Bison. Oke, gue bakal bahas dulu dari figur yang udah lama gue terima, udah lama gue simpen ya. Jadi bilang, ini gue menang dari lelang, udah dari kapan tahu, lama banget. Ini adalah Marvel Legends Fantastic Four Retro Card Psycho Man. Ini gue dapet dengan angka 150.000 dari lelang di Facebook itu. Dan memang dia masih baru ya kondisinya, dan memang gue juga suka sih sama figurnya. Menurut gue keren, walaupun dia aksesorisnya cuman kayak si alat dia doang gitu. Jujur gue nggak tahu sih karakter ini siapa, cuman keren aja, gue suka gitu. Ya ini yang pertama, saya komen. Yang kedua, ini gue nggak baru aja sih, kayak awal bulan ini lah. Ini adalah McFarlane Batman Michael Keaton ya, tahun 1989, bisa dilihat di sini. Nah, gue tuh sebenarnya PO 3 barang. Ini, terus Batman Begins, sama McFarlane Guy Gardner. Tapi kedua itu udah gue jual, sisa ini aja. Nah, ini pun juga sebenarnya pengen gue jual ya, teman-teman. Jadi kalau kalian minat barang ini, gue jual. Kalau nggak salah ini gue pasang harga 400 doang kok di toko. Tapi memang belum ada yang check out ya di titik gue rekam video ini. Jadi kalau kalian naksir, kalian boleh cek link toko gue di deskripsi ya. Siapa tahu kalian yang pengen ambil. Jadi gue pasti bakal lepas ini Batman kita. Walaupun sebenarnya dia bagus sih sebenarnya gitu. Cuman memang gue udah nggak koleksi McFarlane aja. Jadi ya gue kayaknya bakal gue lepas gitu. Nah, selanjutnya gue ada 2 SHF. Ini dua-duanya adalah SHF Kamen Rider. Yang pertama itu gue ada SHF Kamen Rider GAV atau Gavu. Nah, ini gue beli dengan harga Rp470.000. Ini harga yang oke banget. Mengingat item ini tuh PO lagi. Dia kayak semacam re-release gitulah. Nah, harga PO-nya itu 600.000. Jadi gue agak bingung kok naik ya. Apa sih yang bikin naik? Apakah masalah tarif, perpajakan dan ekonomi, stuff like that lah. Tapi gue nggak tahu. Tapi gue dapat dengan angka 470.000 yang dimana itu harga yang nggak jauh dari harga PO yang dulu ya, jujur. Jujur gue sebenarnya sempet nyesel nggak PO ini. Dan untungnya gue dapetin sih sekarang gitu. Jadi lumayan seru. Tapi memang gue kayaknya nggak jadi koleksi lini SAF Kamen Rider, teman-teman. Karena gue tuh sebenarnya udah beli SAF Zio sama Geis, dan udah gue buka, udah gue pegang-pegang gitu kan. Tapi jujur gue agak sedikit kecewa lah, kayak gue nggak tersampaikan ekspektasinya gitu. Jadi gue pikir kayaknya gue nggak jadi lanjutin koleksi lini Kamen Rider, dan harganya juga menurut gue nggak masuk akal untuk lini Kamen Rider di angka 1 juta semua ya gitu. Karena mengingat yang kita dapatkan itu nggak sebagus itu sih. Untuk yang kedua, gue menang barang ini dari lelang, harganya Rp300.000 aja, 320 kalau nggak salah, sama ongkir. Nah, ini adalah SAF Kamen Rider Spectre, teman-teman. Nah, ini gue menang dari lelang. Beruntung banget. Gue sebenarnya udah lama banget pengen figur ini. Gitu. Walaupun gue nggak nonton seriesnya. Dan walaupun gue nggak jadi koleksi lini Kamen Rider ya.
Tapi kayaknya figurnya tetap bakal gue koleksi dan bakal gue unboxing juga sih gitu. Apalagi juga gue dapet dengan harga yang oke banget ya kan. Terus juga apa ya, kayak gue senang banget gitu. Gue inget banget pas waktu lelang, gue tuh udah merhatiin lelang ini berhenti jam berapa. Sampai di jam-jam lelangnya berhenti, gue tuh berhenti di depan layar komputer gue, terus gue buka real time clock gitu kayak orang gila anjing, kayak soalnya gue bakal meninggal kalau gue nggak dapet ini. Dan untungnya gue dapet sih. Jadi item-item selanjutnya ini semua datang dari Hasbro, dari Marvel Legends teman-teman. Nah, alasan kenapa gue beli Marvel Legends ini sebenarnya karena barang-barang ini di diskon abis-abisan sama Kit Station. Nah, dan barang-barang ini juga sebenarnya beberapa barang-barang yang cukup apa ya, langka, nggak langka sih, tapi harganya cukup naik lah di pasaran. Dan tahu-tahu muncul aja gitu di Tokopedia Kit Station. Jadi kemarin gue nggak pakai lama, langsung aja gue check out, banyak banget barangnya. Marvel Legends yang pertama itu gue dapet Marvel Legends Clea dari Marvel Knights ya. Ini wave-nya Mindless One. Jadi ada part collect to build Mindless One. Dan ini juga sebenarnya termasuk barang yang mulai langka di pasaran. Bahkan kalau gue buka Tokopedia, harganya itu di angka 600.000. Gue nggak tahu ya ada yang beli atau enggak. Tapi buktinya ada sih. Ada kayak 6 atau 7 terjual gitu. Gue bakal taruh screenshotnya. Dan itu versi yang nggak ada collect to build-nya. Jadi menurut gue gila sih, kayak kenapa ya gitu. Karena menurut gue itemnya sebenarnya biasa aja sih, kayak dia bagus sih memang. Headsculptnya bagus. Tapi memang biasa aja, kayak lu lihat aksesorisnya cuma dapat efek 2 ini, efek sialan yang udah dipakai berkali-kali sama si Hasbro. Jadi kayak menurut gue biasa aja, dan ini kayaknya bakal gue jual gitu. Tapi kalau nggak laku pun gue bakal koleksi gitu. Yang kedua ini dari wave yang sama. Tadam, ini Marvel Legends Blade. Nah, ini gue sebenarnya pengen banget. Gue tuh dulu pengen banget ini gitu, dan memang dulu gue sempet kelewatan. Gue pernah ngeliat ini ya di Zaloranya Kit Station. Gue lihat, oh bagus gitu. Tapi memang dulu gue belum koleksi figur yang 1/12. Jadi gue diemin, tato hilang aja barangnya, hilang, gak tau kemana. Dan lucunya di aftermarket juga lumayan jarang barangnya. Jadi gue nggak tahu tuh kenapa gitu. Karena mengingat si collect to build Mindless One ini tuh banjir di pasaran, banyak banget yang jual ini. Jadi kan harusnya full ya, harusnya satu wave ada semua. Tapi ini lumayan jarang gitu. Dan kemarin gue akhirnya dapet gitu si Marvel Legends Blade ini. Ini ada anjing gue, Blade ini gitu. Tapi jujur setelah gue dapet barangnya, gue agak-agak apa ya, kayak galau ya. Gue galau, gue mau gue simpan atau mau gue jual aja, karena setelah gue cari tahu, gue nonton reviewnya, banyak banget review yang gue nonton di YouTube, di TikTok. Ini tuh bukan produk yang sebagus itu. Jadi banyak banget kekurangannya. Kayak si tangan ini, dia tuh terbatas. Ini ada anjing gue. Hey, mari. Tangannya itu terbatas banget artikulasinya di bagian bahunya ini. Udah gitu dia masih ada pinnya di elbownya. Terus si coatnya ini sangat menghalangi artikulasi. Jadi gue agak-agak kayak bingung ya, pengen gue simpan atau enggak gitu. Tapi kayaknya sih dengan harga 150.000 gue bakal simpen aja gitu. Udah gitu juga yang gue cari tahu, Marvel Legends itu jarang banget ngeluarin blade teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kan misalkan gue jual, terus aduh gue pengen punya Marvel Legends Blade, dulu gue jual. Jadi kan agak-agak nyesel gitu. Ya, jadi barang yang ini kedua Marvel Legends Blade. Ini barang yang gue udah pengen juga, dan bahkan gue sempat mikir beli harga resell, sumpah. Jadi ini adalah Marvel Legends Tombstone ya teman-teman. Gitu. Gue sebenarnya nggak nonton serial Spider-Man kartun dulu. Gue cuma pernah nonton 1-2 episode doang dulu banget pas gue masih kecil. Dan jujur gue nggak terlalu paham tentang iterasi si Tombstone versi ini. Yang gue tahu tuh versi yang di Spider-Man PlayStation ya, gue mainin gamenya. Nah, ini juga gue dapet 150 juga. Dan men, gue senang banget, gue kayak ngeliat anjing, gue langsung check out gitu kan, kayak orang gila gitu. Jadi menurut gue ini bagus sih, dan memang pas gue lihat barangnya juga bagus sih. Dia besar, berat juga, lumayan berat. Terus dia dapat kepala pengganti juga, keren gitu sih. Tambah dapat kayak semacam kayak crowbar, gue lupa namanya, crowbar. Jadi ya ini juga nggak bakal gue jual yang ini. Dan ya ini sih Marvel Legends Tombstone. Selanjutnya 4 barang ini dari wave yang sama ya, dari serial X-Men 97. Nah itu serial sebenarnya gue baru aja nonton di Disney Plus, belum tamat, tapi memang serial itu cukup menarik sih, cukup bagus gitu. Dan ini barang-barangnya yang gue dapetin. Pertama, ini barang yang cukup naik juga harganya di pasaran, Marvel Legends Nightcrawler.
Nah, ini menurut gue gila sih, kayak menurut gue juga ini cukup keren barangnya. Dia ada headshot penggantinya kayak gini, beda ekspresi. Terus juga dia dari segi sculpting cukup rapih. Dia udah pinless, menurut gue bagus banget. Dan kemasan dari serial X-Men 97 juga menurut gue cantik banget sih. Kayak ini cocok banget untuk kolektor-kolektor yang masih inbox yang gak dibuka gitu kan. Jadi lu bisa pajang ini aja gitu di seluruh kamar lu, dan ini masih kelihatan bagus gitu. Terus juga kalau lu jual juga value-nya nggak ngurang kayak figur-figur yang BIB yang nggak sih gitu. Ini adalah Marvel Legends Bishop. Nah, ini juga sama. Ini bakal gue simpen kayaknya. Selanjutnya, ini juga sama dari 97. Ini adalah Jean Grey, teman-teman. Nah, ini Jean Grey. Ini barang yang menurut gue bagus tapi biasa aja. Jadi jujur gue masih ragu juga pengen gue simpan atau enggak kalau yang ini. Dan ini gue punya 2 tapi untungnya satu udah sold ya orang lain gitu. Jadi sisa satu ini aja. Dan satu ini aja pun juga jujur gue jadi ragu pengen gue simpan atau gue jual lagi. Karena menurut gue desainnya bagus. Bisa dilihat di sini. Tuh, ya kan? Tapi memang gue sendiri nggak terlalu kenal sama karakter Jean Grey sih. Jadi biasa aja menurut gue. Penutup, ini barang unik. Unik banget. Karena memang dulu gue sempat punya barang ini, teman-teman. Tapi gue jual karena gue belum koleksi Marvel Legends. Dan ini barangnya cukup naik juga sih harganya di pasaran gitu. Ini adalah Marvel Legends Magneto. Nah, bisa dilihat di sini. Ini villain yang sangat ikonik, terkenal dan disukai banyak orang juga. Jadi apa ya? Ini gampang banget dijual, banyak banget yang mau. Dan ini sebenarnya jujur gue tuh beli 3 sebenarnya kemarin. Tapi yang datang cuma 1, biasa Azab. Azab kolektor yang suka resell, gak datang barang lu anjing. Jadi lu cuma punya 1, gue cuma punya 1. Jadi gue harus memutuskan apakah gue jual lagi atau gue simpan. Tapi karena ini cuma 1, kemungkinan bakal gue simpan aja sih teman-teman gitu. Karena kan setahu gue ya Marvel Legends Magneto itu cuma ada ini deh rilisannya. Sama versi yang dia jadi hero yang bajunya tuh ungu putih logonya. Itu juga di sell abis-abisan setahu gue karena nggak laku. Jadi gue punya ini, dan kalau gue nemu yang itu sih gue bakal beli juga sih gitu. Cuman untuk sekarang kayaknya gue bakal simpen yang ini dulu aja. Jadi ya lumayan sakit hati sih gitu. Harusnya kan bisa dapat 2 lagi ya teman-teman. Jadi ya terpaksa gue simpen gitu sih. Nah, video haul gue sampai situ aja. Lumayan banyak, ini gue cincong sampai 16 menit ya, lama juga sebenarnya. Cuman gue harap ini bisa menghibur, dan kalau lo semua pengen beli, boleh cek link gue di toko sekali lagi ya gitu. Gue pasti kasih harga spesial. Dan itu aja sih. Thank you for watching dan see you next time. Oke, jangan lupa subscribe channel gue dan cek video-video gue lainnya. Oke, thank you. Bye bye.